Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Soleh Wahyudi, NIM 2010641022 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab terhadap lingkungan. Salah satunya yaitu terhadap tumbuhan dan hewan. Adab terhadap hewan atau binatang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk melengkapi kehidupan manusia. Manusia bisa mendapat berbagai manfaat darinya. Binatang juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nyawa, mempunyai perasaan, hanya saja ia tidak memiliki akal pikiran dan mempunyai perasaan. Hanya saja ia tidak memiliki akal pikiran seperti manusia yang diciptakan untuk menjadikan khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Oleh karena itu kita harus memperhatikan adab kepada hewan bagaimana telah diatur oleh agama. Di antara adab kepada hewan ya, contohnya adalah memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kasihanilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, menyayangi dan memberinya kasih sayang kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran memanah. Dan selanjutnya adab terhadap tumbuhan. Sebagaimana hewan, tumbuhan juga makhluk hidup yang diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa adab terhadap tumbuhan adalah yang pertama, tidak merusak dan menebang pohon sembarangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Nazi'at ayat 31 sampai 32 yang berbunyi, dialah yang memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Ayat 31. Dan ayat 32-nya, gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Dari ayat tersebut lingkungan dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan manusia, yaitu dengan menjaga keserasian dan kelestarian serta tidak merusak lingkungan hidup. Usaha-usaha yang dilakukan juga harus memperhatikan masalah-masalah kelestarian lingkungan. Yang kedua, tidak buang hajat di bawah pohon berbuah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang berarti jangan buang air di lubang binatang, di jalan tempat orang lewat, di tempat berteduh, di sumber air, di tempat pemandian, di bawah pohon yang sedang berbuah, atau di air mengalir ke arah orang yang sedang mandi atau mencuci. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ya, selanjutnya yaitu akhlak dalam berbisnis dalam Islam. Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halalan toyiban termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Dengan demikian, bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib sifatnya dalam Islam. Rasulullah, para nabi, dan para sahabat adalah para profesional yang memiliki keahlian dan bekerja keras. Mereka selalu menganjurkan dalam menteladani orang lain mengerjakan hal yang sama. Profesi Nabi Idris adalah tukang jahit dan Nabi Daud adalah tukang besi pembuatan senjata. Jika kita ingin mencontoh mereka, maka yakinlah diri kita juga telah mempunyai profesi dan semangat bekerja keras. Profesi yang dikembangkan di lingkungan kita seperti profesi dosen, profesi verifikator keuangan, profesi ahli hukum, profesi laporan, profesi administrator, profesi supir, dan lain sebagainya merupakan profesi yang harus kita kerjakan
untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Satu langkah setelah meyakini memiliki profesi, maka wajib hukumnya untuk bekerja keras. Insya Allah kita akan dilimpahkan rezeki yang halal sekaligus pahala atas ibadah pekerjaan yang kita lakukan. Untuk selanjutnya yaitu akhlak dalam berumah tangga, suami dan istri. Keinginan untuk hidup berkeluarga merupakan sesuatu yang fitri dan tidak bisa ditolak oleh siapapun. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri secara fitrah telah menganugerahkan kepada setiap manusia jenis kelamin tertentu dan kemudian melengkapinya dengan adanya perasaan tertarik kepada jenis kelamin yang lain. Quran surat Ali Imran ayat 14. Keadaan yang demikian inilah yang menyebabkan pria dan wanita saling membutuhkan dalam kehidupan berkeluarga, agar mereka mendapatkan kasih sayang, ketentraman, dan dapat meneruskan keturunannya. Hal ini dinyatakan Allah melalui firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 30 ayat 21 yang artinya sebagai berikut. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Secara yuridis, pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga dan mengatur kehidupan rumah tangga bagi suami, istri, dan anak keturunannya. Dalam masalah ini, agama dan akhlak memberikan ketentuan yang rinci, seperti syarat, rukun, hak, dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Apabila keluarga sudah terbentuk, maka semua anggotanya terikat oleh norma agama dan akhlak yang mengatur kehidupan berkeluarga. Mereka saling memerlukan satu sama lain, sebab keluarga adalah tempat untuk menyalurkan perasaan, pemikiran, dan isi hati masing-masing. Keluarga adalah tempat berlindung, mengadu, mengeluh, dan mengungkapkan rahasia-rahasia yang mereka miliki. Untuk itu, semua anggota harus mengembangkan sikap terbuka, saling percaya, saling mengingatkan, dan memaafkan apabila ada yang salah serta lupa. Mereka harus saling menghibur apabila ada yang mengalami kesedihan dan kesusahan, saling membantu apabila ada yang mengalami kesulitan dalam rangka mencapai kesuksesan yang dicita-citakan. Selanjutnya, implikasi hukum nusyuz dalam Islam. Dalam hasanah fikih, persoalan nusyuz diatur dalam Quran surat Al-Nisa ayat 34. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Terkait dengan ayat tersebut di atas, Al-Jassas mengkaitkan ayat ini dengan kewajiban istri terhadap suami. Ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat para musyafir tentang mufassir, ayat-ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat para mufassir tentang seorang laki-laki yang melukai istrinya. Kemudian saudara sang istri datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut dikisas. Riwayat lain yang dikutip menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar istri sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan qisas. Maka turun ayat tersebut. Sementara Abu Bakar sebagaimana dikutip Al-Jassas mengatakan bahwa
tidak ada kisos antara laki-laki dan perempuan kecuali kisos jiwa. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan memukul istri jika melakukan nusyus. Meskipun demikian, ayat di atas hanya harus dipahami secara komprehensif, bagaimana para perempuan yang dikhawatirkan berbuat nusyus, maka terlebih dahulu nasihatilah mereka, kemudian dipisahkan ranjang mereka, dan terakhir boleh dipukul. Ayat ini pun diawali dengan pernyataan bahwa laki-laki adalah pimpinan bagi perempuan. Menurut Al-Jassas, lafadz kawam dimaksudkan sebagai orang yang harus memberi pelajaran tentang sopan santun atau menjadikan beradab mengurusnya dan menjaganya. Maka Allah mengunggulkan laki-laki di atas perempuan, baik dalam akalnya maupun nafkah yang diberikan kepada perempuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.